Selamat pagi. Pada hari ini, hari yang keempat, saya akan baca kepada saudara firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita membahas kembali. Untuk setiap pagi kita meminta kepada Tuhan berkat, minta hikmat, minta rezeki kepada Sang Empunya dunia, Sang Pencipta daripada kita. Kita belajar bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa Tuhan itu menyediakan mana sehari demi sehari, roti bagi orang Israel sehari demi sehari. Dan kapan itu datang? Dia datang diminta orang Israel bangun pagi-pagi sebelum matahari panas. Waktu matahari panas, maka mana itu meleleh, tidak ada lagi. Karena itu seri doa pagi ini dibuat buat saudara semua untuk mau datang pagi hari meminta berkat. Seri ini 7 hari, dan hari ini kita belajar tentang meminta berkat kepada Tuhan. Sekali lagi dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, atau berikanlah kami our daily bread, roti harian kami. Lalu dikatakan, berikanlah bagian kami hari ini Tuhan, yang cukup untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk kebutuhan-kebutuhan dan keperluan hari ini saja Tuhan. Dan besok kami akan kembali datang. Yang menarik adalah kita belajar pernah beberapa hari lalu bahwa dikatakan kita minta bagian kita setiap hari. Tetapi dalam Mazmur dituliskan bahwa Tuhan, Engkau adalah bagianku. Jadi lebih dalam lagi bahwa kita minta bagian kita harian. Tetapi Daud, kalau engkau menaikkan satu step lagi, maka Daud berkata, Tuhan, Engkaulah bagianku. You are my portion. Nah, kita telaah lebih dalam bahwa kata portion yang pertama merujuk pada makanan. Kalau saudara makan, engkau akan diberikan bagianmu. Nasi sepiring atau mungkin daging 2 sendok, itu adalah portion. Tetapi di dalam Perjanjian Lama, kata portion atau bagian itu tidak hanya dikaitkan dengan makanan, tetapi dikaitkan dengan warisan atau inheritance. Legacy, inheritance, warisan. Kapan Daud, Daud ini sangat menarik sekali, pribadi yang sangat menarik. Kapan Daud berkata, Engkau adalah warisanku? Saya ulang lagi dari Matius 16 ayat yang ke-5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tahukah saudara, Daud mengucapkan ini dari Miktam, dari Daud, Mazmur 16.
pada waktu dia ditolak oleh keluarganya. Aduh, ini menarik sekali. Jadi Daud tidak diakui oleh bapaknya maupun saudara-saudaranya untuk mendapat warisan daripada keluarga Isai bapaknya. Dan Daud dalam pelarian dia berkata, "You are my portion." Engkaulah warisanku Tuhan. You are my inheritance. Aku mendapat bagian dari rumahmu Tuhan. Aku mendapat warisan darimu. Lalu dikatakan, aku mendapat warisan dan piala. Piala itu seperti cangkir ya, kalau di rumah tangga cangkir itu diisi dengan anggur, menandakan bahwa Anda bukan budak, Anda adalah bagian keluarga. Dan dua-duanya Daud tidak dapatkan dalam hidupnya. Either warisan atau piala dari keluarganya tidak ada. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau yang mengisi kekosonganku itu Tuhan. Engkau adalah warisanku dan pialaku yang berisi anggur. Aku adalah bagianmu sekarang Tuhan. Jadi menarik. Dia berkata, Tuhan, Engkaulah bagianku. Lalu dia berkata, Tuhan, aku ini juga bagian daripadamu. Kita bersama. Nah, ini mencapai satu level keintiman yang luar biasa. Pada waktu Daud juga diserang oleh Absalom, dia berkata, Engkaulah keselamatanku Tuhan. Engkaulah gunung batuku, Engkau kota bentengku. Lalu dia ulang lagi, Engkau keselamatanku, Engkau gunung batuku, Engkau kota bentengku. 2 kali diulang dalam Mazmur 62 saat Daud lari. Di mana kita kemarin belajar juga, dalam ketiga hal tersebut Daud tidak punya. Dia lari ke padang gurun, sembunyi di gua, bukan sembunyi di gunung batu. Tidak ada gunung batu yang melindungi dia. Keselamatan, tidak ada keselamatan yang melindungi dia. 2/3 rakyat menyerang dia. Dia hanya lari dengan beberapa jenderal tua. Engkaulah kota bentengku, dia tidak ada kota berbenteng. Melainkan dia kemana? Ke gurun pasir. Tidak ada kota berbenteng di situ. Dan dia berkata 3 hal tersebut. Hari ini jadi tambah 1. Tuhan, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah keselamatanku, Tuhan adalah kota bentengku. Yang keempat dia berkata, Tuhan, Engkau adalah warisanku dan pialaku. Dan keempat-empatnya itu tidak ada dalam hidup Daud. Dia menjadikan Tuhan mengisi semua kekosongannya. Jadi pada pagi hari ini saya berdoa buat saudara. Apa kekosonganmu? Izinkan Tuhan mengganti kekosongan itu di situ. Yesaya menuliskan, wahai Sion, engkau seperti ditinggal suamimu. Lalu Yesaya berkata, Tuhan adalah suamimu. Jadi dia mengisi kekosongan itu. Mari saudara, apa yang di depan kita hari ini? Apakah ekonomi? Apakah sakit tubuh? Apakah kekurangan dalam keluarga? Mari kita pakai Tuhan seperti Daud dengan hati yang tulus. Saudara, kita butuh Tuhan. Kita butuh juga uang, ekonomi. Kita butuh kesehatan, kekuatan. Kita butuh. Jangan kita menjadi orang yang munafik. Kita belajar seperti Daud. Di saat dia tidak punya semuanya, dia mengisinya dengan Tuhan. Jadi hari ini engkau bisa berkata, Tuhan, Engkaulah kesembuhanku, Engkaulah bagianku, Engkaulah yang membuat aku selamat, Engkaulah kekayaanku, Engkaulah warisanku, Engkaulah hartaku, Engkaulah sahabatku, Engkaulah kekuatanku di saat aku lemah. Engkaulah mataku di saat aku buta. Engkaulah Tuhan hikmatku di saat aku tidak bisa memilih. Tuhan, siapa yang ada padaku di bumi selain Engkau? Hanya Engkau yang kumiliki di surga. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan damai sejahtera.